Pernahkah kamu merasa seolah-olah terus memberikan bagian dari dirimu kepada orang-orang yang tak akan melakukan hal serupa untukmu? Mungkin dalam sebuah hubungan di mana kamulah yang selalu berkompromi, atau dalam persahabatan yang terasa sepihak. Melelahkan, bukan? Merasa seperti menuangkan energimu ke dalam lubang hitam. Namun masih bertanya-tanya mengapa kamu tak merasa dihargai atau diperhatikan. Dan yang lucu, ini bukan hanya soal mereka, tapi juga kita. Kita bertahan karena berpikir jika kita berusaha lebih keras, lebih peduli, atau memberi sedikit lebih banyak, segalanya akan berubah. Tapi tanyakan pada diri sendiri, dengan harga apa? Berapa kali kamu mengorbankan kedamaian, kebahagiaan, bahkan jati dirimu demi kenyamanan atau persetujuan orang lain? Disinilah pelepasan mengubah permainan. Karena pelepasan bukan tentang menyerah pada orang-orang atau menjadi mati rasa secara emosional. Ini tentang membebaskan diri. Menyadari bahwa kamu tak perlu memikul beban harapan semua orang. Kamu tak harus berjuang untuk mendapat tempat di pikiran atau hati seseorang. Saat kamu belajar melepaskan, bukan karena dendam, tapi karena menghargai diri sendiri, kamu merebut kembali sesuatu yang tak ternilai. Energimu, waktumu, dan yang terpenting, dirimu sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara melepaskan diri dari orang lain, berhenti terlalu peduli, dan membangun kehidupan di mana kedamaianmu tak bergantung pada siapapun. Ini tidak mudah, tapi kebebasan yang dibawanya, disitulah kebahagiaan dimulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan video menarik lainnya seperti ini. Mari kita mulai. Mengapa terlalu peduli melelahkan sejak kecil? Kita diajarkan untuk peduli, bersikap baik, perhatian, dan mengutamakan orang lain. Meski tak ada yang salah dengan ulas asih, di suatu titik kita melewati batas. Kita mulai memikul bukan hanya emosi kita, tapi juga emosi orang lain, masalah mereka, opini mereka, harapan mereka. Semua menumpuk, membuatmu kehabisan tenaga. Pikirkan, seberapa sering kamu membiarkan suasana hati orang lain memengaruhi harimu? Komentar kasar merusak seluruh harimu. Sikap dingin dari orang tersayang membuatmu meragukan diri. Seolah-olah kita menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada siapa saja yang melintas. Dan yang terburuk, kebanyakan dari mereka bahkan tak sadar memiliki kuasa sebesar itu atasmu. Mereka hanya menjalani hidup, sementara kamu terjebak memikirkan setiap tatapan, kata, atau penolakan yang kamu rasakan. Kebenaran pahitnya, terlalu peduli itu seperti mencoba mengisi ember tanpa dasar. Tak peduli seberapa banyak yang kamu tuangkan, itu tak akan pernah cukup, karena itu bukan embermu untuk diisi. Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaan stoiknya, berkata, kamu bisa meninggalkan hidup saat ini. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Kata-katanya mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan menyia-nyiakannya untuk orang atau situasi yang menguras kita adalah kerugian terbesar. Pelepasan bukan tentang menutup diri dari orang lain, melainkan mundur selangkah dan bertanya, apakah ini sepadan dengan kedamaianku? Tidak setiap pertempuran harus kamu lawan. Tidak setiap opini perlu tanggapan. Dan tidak setiap orang layak mendapatkan energimu. Seni tidak terlalu peduli, tindakan tidak terlalu peduli, sering disalahpahami. Ini bukan tentang menjadi ceroboh atau acuh tak acuh terhadap segalanya. Ini tentang sengaja memilih di mana kamu ingin menginvestasikan energimu. Di dunia yang begitu menuntut, perhatian, waktu, emosi kita mudah terjebak dalam keriuhan. Semua orang menginginkan bagian dari dirimu. Tapi pertanyaannya, siapa yang layak mendapatkannya? Bayangkan hidup seperti taman. Kamu punya banyak tanaman, berbagai hubungan, tanggung jawab, kewajiban. Sekarang bayangkan kamu hanya punya air terbatas untuk menyiram. Kamu tak bisa menyirami setiap tanaman. Ada yang tumbuh subur sendiri. Ada yang terus-menerus butuh perhatian. Dan ada pula yang menguras sumber dayamu tanpa memberi apa-apa. Jika kamu mencoba menyirami semua tanaman secara merata, tak satu pun akan tumbuh seperti yang kamu inginkan. Kamu akan kehabisan energi sebelum melihat hasil. Kuncinya adalah fokus pada tanaman yang benar-benar penting, yang selaras dengan nilai-nilaimu, yang membawa kegembiraan, pertumbuhan, dan kepuasan. Konsep prioritas ini penting untuk belajar melepaskan. Pikirkan begini, kamu tak bisa mengendalikan cuaca di tamanmu,
seperti kamu tak bisa mengontrol reaksi atau opini orang lain. Tanah mungkin tak sempurna, hama bisa muncul, dan kadang hujan turun di saat tak terduga. Tapi kamu bisa mengontrol seberapa banyak air dan perhatian yang kamu berikan pada setiap tanaman. Kamu bisa memilih kemana mengarahkan waktu dan energimu. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Kamu tak bisa mengendalikan perilaku atau pikiran orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu, reaksi, fokus, dan batasanmu. Disitulah kekuatanmu. Bagian tersulit mungkin adalah belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Ini bukan berarti menjadi keras hati atau egois. Ini tentang menyadari bahwa waktumu berharga. Saat kamu menolak hal-hal yang mengurasmu, kamu bukan menolak orang atau permintaan itu, melainkan melindungi sumber daya mental dan emosionalmu. Kamu memilih untuk menginvestasikan energimu di tempat yang paling berarti, dan itu mengubah segalanya. Hubungan dan pelepasan. Mencintai tanpa kehilangan diri. Kita semua pernah merasakan dorongan untuk melakukan segalanya dalam hubungan demi membuat orang lain bahagia. Mencari kepastian dari pasangan, mengesampingkan minatmu demi mereka, atau mengorbankan kedamaianmu untuk menghindari konflik. Ketergantungan emosional dalam hubungan mudah sekali tumbuh. Awalnya, itu terasa seperti cinta. Kamu ingin menunjukkan perhatian, memenuhi kebutuhan mereka. Tapi lama-kelamaan, ketergantungan ini mulai menggerogoti jati dirimu. Cinta yang kamu berikan terasa bersyarat, seolah kamu terus berusaha untuk mendapatkannya. Dan ketika itu tak dibalas seperti yang kamu harapkan, kamu merasa lelah, tak dihargai, dan frustrasi. Ketergantungan emosional muncul dari keyakinan bahwa kebahagiaanmu bergantung pada perilaku atau persetujuan orang lain. Semakin kamu mencari kepastian, semakin kamu mengorbankan kebutuhanmu sendiri. Semakin kamu berkorban, semakin rapuh hubungan itu menjadi. Seperti membangun rumah di atas pasir hisap. Tak peduli seberapa banyak yang kamu berikan, fondasinya tak cukup kuat. Seiring waktu, dinamika ini hanya melahirkan kebencian dan ketidakpuasan bagi kedua belah pihak. Kebenarannya, pelepasan justru memperkuat hubungan. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain, kamu berhenti bertindak dari rasa putus asa. Dan ketika rasa putus asa itu hilang, sesuatu yang indah terjadi. Rasa hormat berkembang. Pikirkan hubungan paling memuaskan dalam hidupmu. Apakah itu hubungan di mana kamu merasa bebas menjadi diri sendiri? Atau di mana kamu merasa harus berpura-pura untuk memenuhi harapan seseorang? Cinta sejati bukan tentang kehilangan diri dalam orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dirimu tanpa takut dihakimi atau ditolak. Pelepasan dalam hubungan berarti menetapkan batasan sehat. Bukan tugasmu untuk menyelamatkan, memperbaiki, atau menyenangkan siapapun selain dirimu sendiri. Masyarakat sering mengajarkan kita untuk memberikan segalanya kepada orang lain. Bersikap tanpa pamrih, kadang dengan mengorbankan kesejahteraan kita. Tapi ini tak berkelanjutan. Hubungan sehat dibangun di atas rasa hormat. Hormat pada kebutuhanmu sendiri dan kebutuhan orang lain. Jika kamu terus berusaha menyelamatkan seseorang atau menyelesaikan masalah mereka, kamu justru merugikan mereka. Mereka perlu bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri, seperti kamu atas dirimu. Jadi, bagaimana mempraktikkan pelepasan dalam hubungan tanpa mengorbankan cinta atau koneksi? Mulailah dengan fokus pada pertumbuhanmu sendiri. Terus kembangkan hasrat, tujuan, dan hobimu. Pastikan kamu tak berkembang sebagai individu di luar hubungan. Ketika kamu berinvestasi pada hidupmu sendiri, kamu membawa rasa kepuasan dan kemandirian ke dalam hubungan itu. Kamu tak lagi bergantung pada hubungan untuk melengkapimu, karena kamu sudah utuh. Pelepasan dari kritik dan pujian. Berhenti membiarkan orang lain mendefinisikanmu. Kita semua mendambakan pujian. Itu sifat manusia. Entah itu pengakuan dari atasan, pujian dari teman, atau tepuk tangan meriah setelah penampilan. Rasa dihargai itu adiktif. Sebaliknya, sengatan kritik sama kuatnya. Komentar menyakitkan dari rekan kerja, penilaian dari orang asing, atau kata-kata kasar dari orang yang kita sayangi. Itulah yang mengiris hati. Kita menjadi terikat secara emosional pada kedua ekstrim ini. Terbang tinggi saat dipuji dan tenggelam saat dikritik. Tapi masalahnya, baik pujian maupun kritik adalah bentuk perbudakan emosional. Ketika kita terlalu mempedulikan validasi orang lain, kita kehilangan otonomi.
Kebahagiaan kita menjadi produk sampingan dari persetujuan atau penolakan mereka. Ini melelahkan, bukan? Hidup untuk opini orang lain seperti berlari dalam perlombaan di mana garis finish terus digeser. Tak peduli seberapa cepat kamu berlari, tujuannya terus berubah, dan kamu merasa tak pernah benar-benar menang. Kamu selalu mengejar sesuatu di luar dirimu, berusaha menyenangkan orang-orang yang mungkin tak pernah menghargai nilaimu. Disinilah kebijaksanaan stoik berperan. Epictetus, filsuf stoik ternama, berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal eksternal, pujian atau kritik, dan tetap berpijak pada prinsip kita sendiri. Jadi, bagaimana memulai pelepasan dari pujian dan kritik? Langkah pertama adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat seseorang memuji, jangan terlalu larut dalam kebahagiaan. Saat seseorang mengkritik, jangan biarkan senatannya bertahan lama. Akui saja komentar itu, positif atau negatif, dan ingatkan diri bahwa itu hanya opini satu orang. Dengan sikap netral ini, kamu mencegah diri terbawa oleh ekstrim emosional yang datang bersama pujian atau kritik. Nilaimu tak berubah karena kata-kata mereka. Pelepasan sebagai penghormatan diri ketika kamu akhirnya melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang dan berhenti terlalu peduli. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai peduli dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara yang dingin atau acuh, tapi dengan cara yang menghargai dan memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri. Pelepasan dalam hal ini bukan tentang tak berperasaan atau egois. Ini tentang menghormati nilai dirimu dan menyadari bahwa kamu juga berhak atas kedamaian. Kebenarannya, ketika kita terlalu peduli pada orang lain, kita berhenti cukup peduli pada diri sendiri. Siklus pengorbanan diri ini mungkin terasa mulia pada awalnya, tapi pada kenyataannya, itu menguras energimu dan mengaburkan jati dirimu. Kunci untuk merebut kembali kedamaianmu terletak pada pelepasan dari kebutuhan konstan untuk menyenangkan orang lain. Saat kamu berhenti membiarkan orang lain menguras energimu, kamu mulai memprioritaskan dirimu sendiri, kebutuhanmu, kebahagiaanmu, dan kesejahteraanmu. Kebebasan melalui pelepasan-pelepasan membawa rasa kebebasan yang sulit dipahami hingga kamu merasakannya sendiri. Ini bukan tentang lari dari kehidupan, mengabaikan emosi, atau menjadi acuh. Ini tentang menciptakan ruang mental dan emosional untuk bernapas, berpikir, dan sekadar menjadi diri sendiri. Bayangkan bangun setiap hari dengan perasaan lebih ringan, bebas dari beban harapan orang lain, bebas dari kebutuhan konstan akan persetujuan. Itulah hadiah dari pelepasan. Kedamaian pikiran, kejernihan emosional, dan ketangguhan yang tak bisa digoyahkan oleh penilaian luar. Sekarang, pikirkan, opini, hubungan, atau ketakutan apa yang masih kamu pegang erat? Bagian mana dari dirimu yang masih terikat pada pencarian persetujuan atau penghindaran penilaian? Apa yang akan terjadi jika kamu melepaskan keterikatan itu? Pelepasan bukan tentang menjadi tak berperasaan atau dingin. Ini tentang melindungi hatimu dari kebisingan luar dan memilih apa yang layak mendapatkan energimu. Sebelum kamu pergi, jika video ini bermanfaat dan kamu ingin terus melangkah menuju versi terbaik dirimu, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan episode berikutnya. Kami di sini untuk membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan ceritakan bagaimana kamu berencana menerapkan pelepasan dalam hidupmu. Mari lanjutkan percakapan ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.